Jika belum upload video baru, itu tandanya saya banyak kesibukan dan nggak usah request. Request itu pantasnya pas sama pengamen. Dengarkan saja apa yang ada. Sebenarnya banyak video yang belum kalian tonton. Kalian aja nggak tahu. Caranya gimana? Buka saja di playlist. Di situ nanti numpuk judul banyak. Untuk yang komentar, yang baik-baik saja. Nggak usah menghina yang berkisah. Percuma. Karena apa? Nggak tak tampilkan. Tak hapus. Lalu tak blokir. Jadi kedepannya kalian nggak bisa komentar lagi. Nah, kalau bisa, setiap komentar itu tinggalkan nama dan nomor HP. Nanti akan saya masukkan ke HP dan nanti akan terpaut dengan WA saya dan di situ akan ada berita-berita terbaru tentang NR atau video-video terbaru. Seperti kita ketahui, Abu Hurairah itu sahabat senior yang tua, yang dulunya beliau itu adalah Kristen. Lalu beliau dapat hidayah oleh Allah masuk Islam. Makanya di hadis Bukhari ini dijelaskan riwayat yang paling banyak itu disampaikan oleh Abi Hurairah. Hadis manapun yang paling banyak periwayatannya adalah Abi Hurairah. Kok iso ngumpulno sakmono kowe? Kok iso? Istilahnya gini, setiap orang itu kalau semakin dekat maka semakin banyak periwayatannya. Kayak Busro nang aku kumpul terus. Maka jangan heran kalau Busro sewaktu kita ketika ngomong, Yai pernah bilang begini, pasti banyak orang yang percaya. Paham? Karena apa? Karena memang sering kumpul. Nah, Abi Hurairah juga gitu. Bayangkan tidak pernah terpisah dari baginda Nabi. Bahkan berjamaah 5 waktu pun tidak pernah telat 1 kali pun. Abi Hurairah itu umurnya sangat panjang. Kenapa sih kok dinamai Abi Hurairah? Hiron itu kucing. Aslinya namanya nggak itu. Karena begitu sayangnya dengan kucing. Sopo kene sing sayang dengan kucing? Kaon, kon mangan ana kucing balang. Kuwatir kelotokmu dipangan. Ya enggak? Ego. Kalau nggak ngasih makan, sediakan. Untuk kucing itu sediakan. Keluarga itu pesanan. Saya nggak suka kalau makan, kalau diganggu kucing, tapi tolong kucing itu sediakan makanan. Entah itu beri sehari itu pindang, 2 pindang, kayak apa. Tapi kucing saat ini kadang-kadang yang kurang ajar. Jika pindang nggak gelem loh dan. Tak kayak pindang loh, ngetok. Tak kayak pupu petik langsung moro. Iki kucing ngopo sih? Luar biasa itu. Ngerti nang barang enak. Iya, itu. Allah ya Rabb ya Karim, karena Rasulullah tahu sahabatnya yang satu ini sangat memuliakan kucing. Rasulullah memuliakan kucing. Coba di salah satu hadisnya ada begini, biar sampai tiru. Sampai niru, insya Allah tuku pakaian terus sampai. Rasulullah itu kalau ada kucing, lalu tidur di jubahnya, nggak berani bangunkan. Nah awakmu ya apa jajan? Tempak yang on. Rasulullah enggak, diambil pelan-pelan,
Kalau sekiranya kain itu mengenai tubuhnya kucing, berhenti dulu beliau. Sehingga sampai pernah Rasulullah itu ambil gunting, karena melihat kucing itu sangat ngelekor dulu nih, takut mengganggu. Akhirnya pakaiannya itu dipotong pas tempatnya kucing itu, lalu beliau pakai. Jadi sama sekali tidak mengganggu kenikmatan kucing, apalagi kenikmatan manusia. Makanya di hukum fikih itu baca Al-Quran nang pinggire wong turu di samping orang tidur, dan ini jamnya jam tidur, maka bacaan Al-Quran itu haram. Masa ikhlas enggak? Apa mana no ampline anyar, mike anyar, terubah kabeh. Hebat lagi ini, saya hebat deh. Ampli anyar baru, mikrofonnya baru, tukang azannya kalau sing enak. Kalau kita itu merawat musola atau masjid, haruslah ada keuangan untuk mengasih bisyarah tukang azan. Nah isa iku subuh azan Madinah, beduk azan Mekah. Nah itu loh ya, sifat walasi Rasulullah terhadap kucing. Kamu bisa meniru, karena apa? Di salah satu kitab klasik, kitab kuning klasik, tidak ada satupun kucing yang mendekat pada dirimu kecuali disuruh oleh Allah. Nggak ada. Kucing itu hewan yang jual mahal. Kucing nggak akan mendekat sama seseorang jika seseorang itu tidak dikasih Allah. Jika seseorang itu tidak ditakdir diberi rezeki oleh Allah. Percaya dong. Katakanlah sampean yang jual-jualan itu lagi enak-enak jualan, ada kucing, jangan diusir, kasih. Itu kucing utusannya Allah. Memang disuruh Allah mendekat sama kamu. Agar apa? Mengetes kedermawanan kamu, lalu mengetes kesabaran kamu. Paham? Dah kasih aja, jangan di. Nah, Allah ya Rabbi ya Karim. Makanya karena belas asih sama kucing, Abi Hurairah itu dipanggil oleh Rasulullah Abahir, lalu diganti oleh Rasulullah namanya Abdurrahman. Paham? Itu ya. Allah ya Rabbi ya Karim. Nah Rasulullah ganti jeneng api. Ya toh? Oh, nyeluk tangan klek sengklek nang diklek. Aku arep kaya sapa iku? Bambang sotel tapi digunanu. Ojo ganti jenenge wong, bancaan iku rek. Yo, pembancaan wong tuane. Jeneng iku doa, donga. Suatu ketika Abi Hurairah niku kula tak critakno sing bagaimana hadis-hadis iki karena jasa besar terhadap hadis Bukhari niku ya. Suatu ketika Abu Hurairah niku nangis dan Rasulullah, menangis di hadapan Rasulullah. Ada apa ya Abu Hurairah? Saya menangis karena ibuku. Kenapa? Limada ya Abi? Kenapa? Kok menangis kamu? Kok nangis ibumu? Saya tawarkan Islam pada beliau ya Rasulullah. Saya perkenalkan nama panjenengan ya Rasulullah. Tapi jawabannya sungguh gak mengenakan hati. Muhammad, tukang sihir. Muhammad, gak sudi ya. Muhammad, saya gak sudi memandang wajahnya. Itu hanyalah sihir, itu hasbuhnya. Sampean diejek-ejek seperti itu ya Rasulullah, saya nggak terima, tapi itu ibu saya. Mesem tak ya Rasulullah. Dah diam. Abu Hurairah berdoa saja. Ya Rasulullah, sudilah kiranya sampean mendoakan ibu saya. Iya, kamu nanti pulang ya. Besok kamu pulang. Ya Rasulullah. Sedih. Setelah pulang, setelah ke masjid, beliau masih menangis, memikirkan ibunya gimana caranya dapat hidayah dari Allah. Setelah besoknya pulang. Ummah, ibu, ya bunayya, kifina, mandek orang-orang dari dalam rumah, berhenti di situ. Ummah, ana ya ummah, aku la ubal kifina, aku gak peduli, nangan Joko, jangan masuk. Waduh, saudara,
Sebentar lagi jangan masuk sebelum aku perintahkan masuk. Kira-kira berapa menit? Ya bunayya, udkhul. Wahai anakku, masuk. Ketika pintu dibuka, ibunya sudah memakai cadar, ibunya sudah memakai kerudung. Ibunya, ya bunayya, ta'alai ma'i, kesini. Ya bunayya, isma', asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku syahadat. Langsung nangis Abu Hurairah. Kuasanya Allah, doa Rasulullah luar biasa. Mulane nggih Rasulullah sampai turun karuan. Oh jangan meremehkan. Di salah satu kitab, walaupun kiai ini agak dosa nih, walaupun kiai itu banyak dosanya, coba dilihat doa seorang guru kepada murid seperti doa Nabi kepada umatnya. Sehingga gak mandi sebab awakmu gak mandi, sebab awakmu gak mantep. Kon mandi ditukan apa bos sampai yai khair. Ditukan jadi jembar segini. Sak umpamane. Iya, saya tutur Rasulullah, saya cuma yai khair. Iku senggarai. Ana indadon di abdi bi. Jadi Rasul cere Allah na hadis qudsi ini. Aku apa jare penyanamu. Paham? Kalau kamu alhamdulillah mari didukakno yai jembar segini. Insyaallah jembar. Kok sik durung jembar ae? Insyaallah jembar. Gak saiki meneh, gak meneh ben. Ngono lho. Sing mantep dadi wong iki. Paham enggak? Niku. Langsung lapor Rasulullah atas keislaman ibunya. Paham ya? Tak ceritani ngono iku maksudnya awakmu iku biar mengerti kisah-kisah seperti ini. Paham? Saya mau lanjut ceritanya sebentar tentang Abi Hurairah juga. Karomah daripada Abi Hurairah itu sama seperti yang saya ceritakan kemarin, Ibnu Ummi Maktum, tukang azannya Rasulullah yang buta itu. Begini kisahnya. Ini adalah karomah daripada Abi Hurairah. Suatu ketika umat Islam mengumpulkan zakat-zakat mal di satu gudang, yaitu berupa beras dan macam-macam tumbuh-tumbuhan. Dan ini adalah zakat daripada penduduk kota Madinah. Lalu Abi Hurairah diperintahkan Rasulullah untuk menjaga barang-barang zakat itu tadi. Abu Hurairah, tunggu ini, jangan sampai ada yang mengambil, jangan sampai ada yang mencuri. Repot, yang ditugaskan ini orang yang bukan orang kasar. Yang ditugaskan ini adalah satu sosok orang yang memang dermawan dan berbelas kasihan. Ini repot. Ketika penjagaan, beliau menjadi satpam, security, ya tahu? Untuk menjaga di gudang itu. Di tengah-tengah malam ada sosok manusia agak tua masuk ke gudang itu, lalu ngambil satu bungkusan dan ketahuan oleh Abi Hurairah. Berhenti. Siapa kamu? Saya cuma penduduk sini. Ngapain kamu bawa beras? Sambil Abi Hurairah ya? Iya, kenapa? Iya Abi Hurairah, saya ini hanya sekedar memenuhi kebutuhan. Orang rumah lagi lapar, belum makan sejak tadi. Apa kata Abi Hurairah? Oh gitu. Coba nasa umpamane satpam security ini waktu ke Busro. Tak congor lambemu pun iki wae wong. Ngono kan. Lah enggak. Berani melanggar perintah pimpinan karena sifat belas kasihan. Pagi-pagi betul Rasulullah datang. Ya Abu Hurairah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Gimana kabarmu? Kata Rasulullah. Alhamdulillah sehat ya Rasulullah. Gimana kabarnya semalam orang itu? Langsung Rasulullah bilang gitu. Gimana kabarnya semalam orang itu? Ya Rasulullah, maafkan saya. Orang itu mengambil beras, terus saya suruh bawa karena apa? Karena orang rumahnya begini bla bla bla. Saya kasihan ya Rasulullah. Ya. Nanti malam dia datang lagi. Kata Rasulullah. Nanti malam dia datang lagi. Tolong dijaga betul ya. Oh, beres ya Rasulullah. Ini yang kedua kalinya, enggak mungkin. Walhasil menjaga hari yang kedua, muncul lagi orang itu.
muncul lagi dengan membawa kantongan beras, langsung dicegat oleh Abu Hurairah. No way out, tidak boleh keluar. Ya enggak, tidak boleh keluar. Listen to me. Apa itu artinya? Apa? Dengarkan. Listen to me. Dengarkan aku. Kamu nggak boleh lepas, karena saya sudah diutus oleh Rasulullah, nggak boleh melepaskan. Nah, yang pertama sambat keluarga. Yang kedua langsung nangis. Aduh, ini kalau nggak makan anak saya gimana ini? Lolos langsung Abu Hurairah. Ya lele, tak keras-keras, no, saya gak iso aja. Sudah saya bikin wajah sangar masih belum bisa. Nah terus gimana? Tolong, kalau sampean melarang saya, sampean sama juga membunuh anak saya. Ya sudah. Kamu sana dengan catatan jangan bilang siapa-siapa. Iya, terima kasih. Pergi. Paginya Rasulullah datang. Ya Abu Hurairah, gimana? Tayyib, ayo tayyib ya Rasulullah. Nah, gimana tadi malam orang itu? Datang lagi kan? Dia konangan. Iya ya Rasulullah, maafkan, saya nggak bisa apa-apa ya Rasulullah, karena dia menangis menggambarkan anaknya yang lagi gini. Iya, Rasulullah agak setengah marah. Iya, nanti malam datang lagi. Akhir, nanti malam datang lagi. Ini terakhir. Kamu harus bisa menjaga. Siap? Ya dong, siap. Kalau 3 kali, insya Allah enggak. Sangar, insya Allah enggak. Oh, jogo. Sing wingi jogo mulai jam 10, saiki maghrib wis jogo bisa. Ya dong, maghrib wis jogo karena apa? Kuatir. Kuatir teko ngawali. Enggak tahunya datang boleh. Come again. Oh, Tamim mulai iso. Is coming again. Dia datanglah lagi. Again, al-murad bi again boleh. Wal murad bi boleh lagi. Ya wal murad bi lagi maneh. Paham? Niku, ya datang lagi dengan membawa kantongan agak besar. Yang hari pertama agak kecil, kedua kecil, ini yang ketiga malah besar. Tangkap sambil bawa kayu. Abu Hurairah. Stop. Dah, jangan nangis. Ojo ngomong keluargamu. Ngomong tak kepruk kon. No kayak kon ya apa? No iku. No irsan enggak. Aja ingkre. Kon tak jar-jarno wingi iku, mrene tak jarno. Saiki aja. Padha iki, nak jabar. Kon wingi cuma nang. Kon wingi lu nyalom ya. Mulane gak oleh ngono iku oleh. Oh no, paham? Mesa aja kita mem. Mau tekan. Longgo dhisik. Gak cepus, gagal tadi uang itu. Stop. Kau jangan. Logo. Aku tak ngomong sih. Ngono lho. Ternyata yang ketiga sambil sujud sambil nangis. Nah, kita iki ana sujude. Sikile Abu Hurairah dicekel, wis entek Abu Hurairah kayak sok ora muring maneh. Habis enggak bisa marah lagi. Akhirnya udah. Kamu kok pinter sih? Kata Abu Hurairah, kamu kok pinter sekali. Cara meredahkan amarah saya. Kok pinter? Kamu itu siapa? Baru orang itu berdiri dengan gagahnya. Ya Abu Hurairah, jangan marah dulu. Dengarkan saya. Cuma saya mau ngasih amalan buat kamu.
Kamu itu ketangkep kasih amalan. Terserah kamu terima atau enggak, terserah. Terserah. Nanti sampaikan kepada Tuhanmu. Baginda Nabi. Amalan apa? Begini. Setiap kamu mau tidur, jangan lupa baca ayat kursi 1 kali. Insya Allah kamu dalam perlindungan Allah sampai mulai tidur sampai pagi. Cuma itu. Iya. Dah. Gitu. Terus Abu Hurairah menoleh ke rumah Rasulullah. Lalu menoleh lagi, orang itu sudah ada. Pagi-pagi Rasulullah datang. Ya Abu Hurairah, gimana kabarmu semalam? Baik ya Rasulullah. Gimana kabar orang itu semalam? Nangis Abu Hurairah. Bilang kisahnya seperti itu. Kata Rasulullah, saya tahu Abu Hurairah, saya sebenarnya harusnya marah, tapi enggak. Dia itu pendusta. Dia itu pembohong. Dia itu yang mencelakakan orang. Tapi malam ini aku enggak marah karena dia berkata benar. Siapa itu ya Rasulullah? Dia itu adalah setan. Dia itu adalah iblis yang sudah dapat izin oleh Allah untuk menjadi manusia biasa dan menemuimu. Dan Abu Hurairah, apa yang dia ucapkan benar adanya. Dia adalah pelaku. Dia adalah orang yang mengalami. Makanya lakukan. Iki ijazahkan bawamu. Iki sing ijazah langsung iblis yang mengalami. Artinya iblis gak bisa mendekat. Orang itu berikut teman-temannya iblis gak bisa mendekat sama orang yang jika mau tidur baca ayat kursi 1 kali saja. Iku lakonono. Paham gak? Iku lakonono. Ini kisah unik. Makanya ini salah satu karomah daripada Abi Hurairah. Suatu ketika Abi Hurairah itu sowan ke Rasulullah karena sedih. Sedih apa? Karena setiap yang beliau dengar dari Rasulullah sering lupa. Ketika kamu sering ngaji sama saya, sama mana, kamu sering lupa. Sama dengan Abi Hurairah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kadang-kadang gitu tadi. Ini asma'u minka hadisan katsira. Sungguh saya telah banyak mendengarkan hadis dari panjenengan. Sangat-sangat banyak. Ya sangat banyak. Tapi ansar, sekarang saya banyak yang lupa ya Rasulullah. Saya banyak yang lupa. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang begini. Qal, uqsud. Ambil sendal. Gelar. Beber. Gelar. Ngerti gelar? Apa beber bahasa Indonesia? Bentangkan serbanmu. Bentangkan serbanmu. Ibaratnya kan kayak serban. Abi Hurairah kayak serban, langsung dilepas serbannya, langsung dibentangkan serbannya. Rasulullah, bentangkan atau gelar serban kamu. Fabasattu, maka saya menurut. Kata Abi Hurairah, aku gelar serbanku tadi. Aku gelar. Lalu qal faghariba biyadai. Aneh. Namanya aja Rasulullah. Ya, kekasih Allah. Apa-apa yang diperbuat kadang masuk akal, kadang-kadang nggak bisa masuk di akal. Langsung Rasulullah mengangkat tangannya seperti nyibuk air, seperti nyaruk air atau apa, ngambil air. Terus diletakkan di serbannya. Ya, digelar lagi. Terus gini lagi. Nah. Setelah itu selesai, Rasulullah bilang apa? Allah ya Rabbi ya Karim summa qal dhumma. Abi Hurairah wis lipat serban. Akhirnya dilipat oleh Abi Hurairah. Fadhaman tuh. Lalu saya bawa pulang dan tidak ada hadis seterusnya. Setelah dibawa pulang itu diapakan saya nggak tahu, dan Rasulullah itu seperti seakan ngambil sesuatu, apa yang diambil juga nggak dijelaskan di sini. Tapi apa yang terjadi? Setelah kejadian itu, kata Abi Hurairah, "Fama nasitu syai'an ba'da." Saya nggak pernah lupa apapun yang aku dengar sejak peristiwa itu. Paham? Coba isok gambar, no?
Apa kira-kira yang diambil Rasulullah dari atas tadi? Bisa saja itu ilmu dari Allah, dan ilmu itu diwujudkan oleh Allah, langsung oleh perintah oleh Allah, Muhammad ambil ini, langsung Rasulullah ngambil. Sekarang disertai enak nanggung dia karena jarak pertemuan nang aku tak kei kon pencet mambuan dia bar mulai tak kei kon jago bosor kon iya apa gak niki Rasulullah. Ilmu itu wujud dan gak ada yang tahu kecuali Allah dan orang-orang yang digandani. Paham? Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti, dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.